Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 27 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan untuk satu video saya akan bahas sekitar 6 saham. Ada beberapa video ya, yang lainnya playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Cepin ya. Jadi untuk Cepin ini sebenarnya sudah saya bahas juga sebelumnya ya. Ketika dari awal saya sudah sebutkan memang sebelumnya Cepin ini dia downtrend kemudian konsolidasi atau sideways ya. Di sini area buy on weakness-nya saya sudah sebutkan sebelumnya sekitar 5.550-an ya. Kalau dilihat dari chart weekly-nya ya. Jadi kalau sudah berhasil bertahan atau berhasil naik ke atas 5.550 ya, sebenarnya untuk Cepin ini masih cukup bagus peluangnya untuk naik sampai dengan target berikutnya sekitar 6.350 sampai dengan 6.400 ya. Jadi kalau mau buy sekarang untuk Cepin apakah sudah ketinggalan Pak Sunar? Sebenarnya belum ya, seperti itu ya. Masih ada peluang untuk naik lagi. Walaupun minggu lalu naiknya sudah tinggi, volumenya juga naik tinggi ya. Jadi masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, mau buy silakan. Atau kalau misalnya Pak Sunar, saya tunggu aja kalau dia pullback atau koreksi, kira-kira belinya di mana? Nah kita perhatikan sebelumnya di sini ya. High tertingginya sebelum dia breakout adalah di level ini ya, 5425. Jadi kalau yang mau misalnya mau tunggu buy on weakness ya nggak berani langsung buy sekarang, ya tunggu aja di 5425 atau 5550. Jadi artinya kalau dia turun di bawah 5425 atau turun di bawah 5550 ya, kemudian dia naik ke atas 5550, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi istilahnya kalau pullback kemudian rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi kalau posisi sekarang kalau mau tambah lagi, kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu di 5.800. Kalau dia berhasil naik ke atas 5.800, boleh kita tambah lagi, atau yang mau buy high sell higher mau buy silakan ya. Target price berikutnya di sekitar 6.025 ya. Ini area support sebelumnya. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 6.025, target price berikutnya sekitar 6.350 sampai dengan 6.400. Jadi peluangnya untuk Cepin ini masih cukup bagus ya. Nah, ada yang bilang, oh Pak Sunar, apakah itu nggak DCB ya, dead cat bounce ya, seperti itu ya. Jadi kondisi DCB, dead cat bounce ya, itu artinya biasanya dia rebound naik, kemudian dia untuk lanjut turun lagi ya, sepertinya menipu gitu ya, dead cat bounce ya, seperti itu ya DCB ya. Tapi kalau saya sih fokusnya di pergerakan harga sahamnya ya. Jadi kalau dia turun di banyak resisten, kalau dia turun di banyak support terdekatnya, boleh jual dulu ya seperti itu ya. Jadi boleh pakai acuan 5.700 atau 5.550 ya. Nah, stop lossnya seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Tunggu buy on weakness juga boleh aja sih ya seperti itu ya. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Itu weekly chartnya untuk support resistennya untuk Cepin ya. Kemudian kalau kita perhatikan di daily chartnya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya lumayan banyak ya seperti ini ya. Kalau yang mau buy sekarang silakan, nanti naik lagi ke atas 5875 tambah lagi atau average up, naik ke atas 6000 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 6175 dan berikutnya lagi sekitar 6400 sampai dengan 6525. Jadi sejauh ini naiknya lumayan lancar ya, 1 2 3 4 5 ya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar, ataukah bakalan koreksi ya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda takut beli sekarang ya tunggu aja areanya buy on weakness sekitar 5425 ya. Jadi 5425 ini saya ambil acuannya dari swing high sebelumnya ya, sebelum dia breakout ya. Jadi dari bawah dia naik, kemudian dia gagal ya, kemudian dia breakout lagi. Jadi acuannya di 5425 itu koreksinya kalau misalnya Anda mau buy on weakness di sana ya. Jadi turun di bawah 5425, kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu untuk Cepin. Berikutnya untuk Java ya. Nah, Java ini juga rebound Pak Sunar. Sebelumnya sudah saya sebutkan di sini ya. Ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1545, boleh buy ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk Cepin ini, maaf untuk Java ini masih belum ketinggalan ya. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi, target price berikutnya sekitar 1760. Jadi kalau mau buy sekarang boleh. Kalau misalnya masih takut ya, Pak Sunar saya tunggu aja. Kalau misalnya dia pullback, koreksi, kira-kira buy-nya di mana? Tunggu di area 1480 ya.
Nah, artinya tunggu buy on weakness di 1480 itu adalah kalau dia turun di bawahnya 1480, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1480 ya. Kalau dia belum berhasil rebound, belum mantul ke atas 1480 ya jangan beli dulu. Ya, jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 1545, kita tambah lagi target price-nya di 1760 ya. Ya kurang lebih strateginya seperti itu. Itu weekly chart-nya ya. Ini weekly chart-nya untuk support resistance-nya sudah saya gambarkan. Masih pada peluang naik lagi nggak Pak Sunar? Masih ada ya. Jadi masih ada kemungkinan ke 1760 ke atas ya. Bahkan ke 2200 masih bisa nggak Pak Sunar? Masih bisa ya. Memang sebelumnya kalau kita lihat garisnya ini ya, sebelumnya memang downtrend ya. Ini dia sudah mulai rebound ya. Jadi kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Nah, kemudian dari daily chart-nya ini kalau kita perhatikan garis tebalnya saya tebalin di 1545 ya. Artinya itu adalah resisten kuatnya ya. Tapi kita jangan terlalu takut resistennya. Jangan-jangan nanti turun lagi Pak Sunar. Ya kalau turun sih koreksi kemungkinan selalu ada ya seperti itu ya. Tapi sejauh ini kalau dia berhasil bertahan di atas 1545 itu kemungkinan naiknya masih bisa naik tinggi lagi ya. Jadi kalau kita perhatikan ini saya garis tebalin ya. Jadi kalau dia berhasil naik breakout lagi ke atas 1545, memang kadang-kadang setelah naik dia bisa testing lagi pullback ya, seperti itu ya. Nah, di sana kesempatan kita untuk buy ya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1545 menurut saya sih untuk Java ini peluangnya kenaikannya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Jadi apakah ketinggalan Pak Sunar? Enggak juga sih ya. Seperti itu ya. Jadi naik ke atas 1545 yang belum buy boleh buy. Pasang stop loss-nya di 1485 maksimum di 1435 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1620 boleh tambah lagi atau average up ya. Atau menggunakan acuan setiap kelipatan Rp25 ya, seperti itu ya, atau Rp50 ya kalau mau tambah lagi atau average up. Kurang lebih strateginya seperti itu ya untuk Java ya. Jadi mudah banget ya. Untuk weekly-nya kalau kita lihat memang lebar ya. Paling tidak ini kemungkinan kalau dia naik ke atas 1545 paling tidak ya ini dikasih lah ya. Sekitar 1700-an ya kurang lebih ya. Jadi peluangnya masih cukup menarik untuk Java ini ya. Kurang lebih sih cukup ya. Berikutnya untuk Mayora. Jadi Mayora sudah pernah saya gambarkan juga garis-garisnya ya. Weekly-nya saya sudah sebutkan ya. Naik ke atas 1860 boleh buy. Target price dekatnya di 2140 ya. Di grup kecil saya sudah share ya buy dan saya untuk Mayora, dan saya sudah perhatikan juga. Saya sudah lihatkan juga di grup saya ya, di grup kecil saya. Mayora ini maaf ya, harga average saya di sekitar 1707,93 ya. Jadi memang saya kurang lebih sebelumnya sudah sebutkan ya area buy on weakness-nya di 1635. Artinya kalau dia pullback koreksi berhasil rebound, sanalah kesempatan untuk buy. Nah, kalau misalnya di sini nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Naik ke atas 1750 kita buy, atau paling tidak di 1860 ya, lebih amannya ya. Nah, sebenarnya kalau kondisi sekarang mau buy boleh nggak Pak Sunar? Memang dia di tengah-tengahnya ya. Dekat dengan resistennya 2140 ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Resisten itu bukan berarti oh pasti turun ya. Walaupun ini sebelumnya di sini dia turun ya. Tapi bisa saja kali ini dia berhasil naik ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Mau buy sekarang boleh. Kalau buy sekarang kira-kira pasang stop loss-nya di mana ya? Pasang aja di 1920 ya. Atau tunggu area buy on weakness-nya sekitar 1860 sampai dengan 1920. Artinya buy on weakness itu kalau dia misalnya koreksi, misalnya ya, saya nggak melakukan koreksi nggak ya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1860 atau naik ke atas 1920. Memang sebelumnya saya sebutkan di 1635, tapi berhubung dia sudah naik tinggi ya. Jadi batasan buy on weakness-nya saya naikkan ya 1860. Tapi kalau dia masih di bawahnya 1860 jangan langsung buy ya. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Ini weekly chart-nya atau grafik mingguannya, support resistance-nya. Kemudian untuk daily chart-nya ini kalau kita perhatikan ini masih ada peluang naik ke 2140 dan 2220. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stop-nya. Trading stop-nya paling dekatnya di 1995. Kemudian batasan berikutnya stop loss-nya kalau mau pasang di 1920 dan 1850. Yang misalnya takut beli sekarang ya tunggu aja area koreksinya sekitar 1850 atau 1920 ya. Jadi kalau dia koreksi kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya, barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ke atas ya kita jangan beli dulu. Karena ada kemungkinan dia masih bisa koreksi lagi ya. Jadi area 1850 itu area pentingnya ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 1850 ya kemungkinan besar dia bisa testing lagi area supportnya sekitar 1600 sampai dengan 1630 ya. Ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk Mayora.
Uh, mudah-mudahan aja lancar sampai 2220 ya. Jadi yang ngikutin grup kecil saya ya di Telegram ya, free ya. Kalau mau request join silahkan request. Harusnya kalau yang ngikutin dan saya yang sudah saya sharekan ya profitnya lumayan besar ya seperti itu ya. Sudah 2 digit ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya untuk Mayora. Berikutnya untuk Unilever ya. Jadi kalau kita perhatikan Unilever ini masih konsolidasi ya. Konsolidasinya dia di jalur uptrendnya. Nah kurang lebih apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya kalau kita perhatikan area buy on weakness sebelumnya saya gambarkan di 4340 ya. Jadi intinya dia selama bertahan di atas 4340 untuk Unilever ini masih ada peluangnya untuk naik lagi ke atas 5400, masih ada peluang ya. Mungkin ada yang berpendapat, oh Pak Sunar 5400 kan resisten kuatnya. Ya kita sih kalau bicara mengenai resisten ya, kita jangan terlalu kaku. Dalam arti kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini kalau dia breakout dia gagal lagi, belum tentu ya. Tapi belum tentu juga dia pasti berhasil, enggak ya. Yang di sini boleh pakai acuan yang terdekatnya trailing stopnya di 4890 ya, kalau mau pasang trailing stopnya. Nah kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi menurut saya sih sekalian tunggu breakout aja ya, naik ke atasnya ini ya, 5125 kita buy. Jadi buy hasil higher, naik ke atas 5125 kita buy, naik ke atas 5400 ya, kita tambah lagi atau average up, target price-nya sekitar 6000. Nah kalau naik lagi ke atas 6000 apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa ya, target price-nya sekitar 6800 seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia lanjut naik ke atas untuk Unilever ya. Nah kalau kita perhatikan untuk daily chart-nya ini terlihat jelas ya, ini memang side base ya, side base-nya sekitar area 4650 sampai dengan 5000-an ya kurang lebih ya. Jadi kalau mau buy sekarang memang tanggung ya di tengah-tengahnya ya. Jadi sekalian tunggu area buy on weakness-nya. Kalau 4340 mungkin terlalu bawah ya, tunggu aja di 4710 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi ya atau pullback ya, turun banyak 4710 ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 4710. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan beli dulu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 4890 kita tambah lagi atau average up, naik lagi ke atasnya ini ya. Ini 5125 kita boleh tambah lagi, target price berikutnya di 5275 dan 6000 ya. Kurang lebih seperti itu. Ini daily chart-nya untuk Unilever, support resistennya jadi masih konsolidasi atau side base, tapi side base-nya ini masih cukup bagus ya di jalur uptrend-nya. Ya mudah-mudahan aja lancar untuk Unilever. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Indofood ya. Jadi INDF ini sudah saya sebutkan juga lumayan sering ya seperti itu ya. Garis-garisnya sudah saya gambarkan. Ini tembus ke atas 6950 sudah saya sebutkan ya, boleh buy ya, buy high sell higher ya. Target price berikutnya di 7425 dan 8000. Apakah masih bisa naik lagi atau bakalan koreksi Pak Sunar? Kalau misalnya Anda belum punya, boleh tunggu area buy on weakness-nya di 6650 atau 6950. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 6650, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kalau belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya ya, dia turun dari atas ya. Turun bawah 6650, kalau dia gagal bertahan di atas 6650, dia akan turun lagi testing area 6000-an ya, sekitar 6075. Jadi 6650 itu area pentingnya. Kalau dia turun banyak itu lebih baik jangan memaksakan diri untuk hold ya. Lebih baik jual dulu semuanya. Kalau mau tunggu buy on weakness ya boleh aja di 6650 atau 6950. Jadi tunggu rebound barusan kita buy. Nah, kalau yang mau tambah lagi atau average up, kalau kita lihat di sini high-nya kan di 7175 ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 7175 dalam minggu ini, boleh tambah lagi, atau yang mau buy hasil higher silakan target price berikutnya di 7425. Ini support resistennya kurang lebih untuk mingguannya atau weekly chart-nya ya, seperti itu ya. Nah, kalau dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan ya, 6600 itu area supportnya ya. Kalau yang mau buy on weakness, maaf ya, bisa tunggu di area sekitar 6800 ya. Nah, artinya untuk buy on weakness itu kalau dia turun di bawah 6400 ya, kemudian kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya 6800. Naik ke atas 6800 kita buy, naik ke atas 6900 tambah lagi ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kurang lebih seperti itu strateginya kalau mau buy on weakness. Nah, kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, minggu ini dia berhasil breakout lagi higher high, naik ke atas 7175 boleh buy ya. Nah, kenapa buy high sell higher Pak Sunar? Nanti jangan-jangan nyangkut. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai nyangkut ya, nyangkut pun bisa terjadi kapan saja dan di mana saja ya. Jadi nggak mesti di atas bisa nyangkut. Di bawah pun Anda bisa nyangkut. Kalau misalnya Anda buy on weakness di bawah, terus dia gagal turun lagi, Anda bisa nyangkut. Jadi ya jangan terlalu takut. Kenapa boleh buy high sell higher? Karena
ini afternya masih cukup kuat ya, MA20-nya masih mengarah ke atas. Buy on weakness sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Intinya kadang-kadang kalau misalnya nggak tepat garisnya ya, tapi kalau sudah testing area MA20 dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy up atau average up ya. Jadi kita jangan terlalu takut-takut Pak Sunar nanti ketinggian, nanti turun lagi gitu ya. Ya kalau kita lihat di sini kan, ini loh Pak Sunar, ini 6.600 resistennya kuat banget. Dia nggak lama turun lagi, nggak lama turun lagi. Nah, kalau yang ngikutin channel saya sudah bimbing dari awal ya, sudah sering saya sebutkan juga, jangan sampai resisten itu menjadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau resisten ditembus ke atas, dia akan membentuk resisten baru lagi di harga yang lebih tinggi lagi, ya seperti itu ya. Ini arahnya naik ke atas ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk Indofood masih cukup bagus. Baiknya bertahap aja ya, setiap lipatan 50 atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up. Masih memungkinkan ke 7.300 dan 7.425. Tapi tidak menutup kemungkinan ada koreksi, bisa aja ya. Makanya saya kasih area buy on weakness di 6.800. Terserah ya, Anda tunggu di bawah atau kalau misalnya dia berhasil naik lagi ya kita buy high sell higher. Ya kurang lebih seperti itu strateginya. Oke, berikutnya untuk ICBP. Nah, ini grafik weekly-nya untuk ICBP. Yang ngikutin saya harusnya untuk ICBP ini profitnya lumayan ya. Tapi sayangnya untuk ICBP saya jualnya memang waktu itu saya jualnya agak cepat ya maksud itu ya. Saya lihatkan sejarahnya waktu itu saya masih profit sekitar 0,22% ya. Saya jual, saya ganti ke Mayora ya seperti itu ya. Ya untungnya Mayoranya naik tinggi ya seperti itu ya. Tapi ketinggalan di CPP, tapi ya nggak apa-apa lah. Berarti bukan rezekinya lah seperti itu ya. Nah, di sini apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Kalau kita perhatikan ini gambar resistennya 9425 sudah pernah saya gambarkan dari swing high sebelumnya di sini ya weekly-nya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, ini target price berikutnya masih memungkinkan ke area kurang lebih sekitar 9.900, kemudian berikutnya lagi masih bisa ke 10.625. Jadi ini kemungkinan kenaikannya masih bisa naik lagi, masih bisa ya seperti itu ya. Walaupun mungkin nanti bisa aja terbentuk seperti ekor seperti ini ya. Kalau kita perhatikan ya, dia naik ke atas tapi minggu depannya dia membentuk ekornya panjang ya, entah itu ke bawah dan ke atas panjang ya. Jadi ini saya gambarkan garis-garisnya. Kalau misalnya mau tunggu di area buy on weakness-nya, mungkin takut ya kalau buy sekarang ya, tunggu aja di 8975 ya seperti itu ya. Maksudnya tunggu di 8975 adalah kalau dia koreksi turun di banyak 8975, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 8975, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Atau kadang-kadang seperti ini ya, kalau sudah naik kemudian koreksi ya, kita buy-nya ketika dia breakout dari high-nya yang terakhir ini ya. Jadi itu strateginya. Kalau kita mau buy on breakout ya, kalau dia sudah koreksi kemudian konsolidasi kemudian breakout, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Naik lagi ke atas 9450, kita boleh buy up atau average up, target price berikutnya di 9.900, berikutnya lagi di 10.625. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya. Memang peluang koreksi masih ada ya. Karena dia naiknya sudah tinggi ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat ini naik kemudian koreksi ya. Ini pun sebelumnya dia pernah naik tinggi, dia koreksi ya. Low-nya sampai di bawahnya ini ya, tengah-tengahnya kurang lebih ya. Jadi tunggu aja di 8975 kalau misalnya takut. Kalau misalnya dia berhasil breakout lagi naik ke atas ya, kita boleh buy high sell higher ya, seperti itu ya. Nah, kalau dari daily chart-nya ini masih kemungkinan targetnya ke 9.600 dan 9.900 masih bisa. Kalau misalnya Pak Sunar saya takut kalau mau buy sekarang, ya tunggu aja di area buy on weakness-nya di 8975 atau 8500. Ini sudah pernah saya gambarkan ya, 8500 ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ya, lumayan profitnya seperti itu ya. Nah, tinggal pilih aja mau buy on weakness di 8975, 8500 atau buy high sell higher ya. Jadi kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up setiap lipatan 50 rupiah atau 100 rupiah ya, kita boleh tambah lagi ya. Target price-nya masih tetap sama sekitar 9.900. Kalau dia berhasil naik lagi, ini bisa naik lagi, masih bisa naik ya paling tidak ya minim sekitar area 10.475 lah dikasih ya, kurang lebih sekitar sini ya. Jadi untuk ICBP ini menurut saya sih masih cukup menarik. Kalau mau buy silahkan ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku. Mas Sunar sudah ketinggian ya. Ya kalau ketinggian solusinya biasanya sih buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas kita buy. Kalau naik lagi kita tambah lagi ya seperti itu ya. Atau solusinya tunggu area buy on weakness-nya. Kadang-kadang kalau dia naik terus ya nggak dikasih ya. Kita tunggu sekitar area MA20-nya biasanya dikasih ya seperti itu ya.
Kalau dia berhasil koreksi, kemudian rebound, kita barusan buy. Kalau dia rebound ya, kalau belum ya berarti kita belum buy. Nah, bisa tunggu di area MA20-nya kalau mau buy and close ya, kurang lebih seperti itu. Ini sudah cukup ya, sudah 6 saham yang saya bahas. Untuk saham-saham lainnya silahkan cek video yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.